Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pencemaran lingkungan bagian kedua. Tanah merupakan komponen abiotik yang penting bagi makhluk hidup karena menjadi tempat hidup utama terlebih bagi tumbuhan dan hewan. Kualitas tanah yang baik dan normal akan mendukung fungsi-fungsinya secara optimal. Sayangnya, dewasa ini keadaan tanah pada umumnya berubah karena masuknya sejumlah zat asing ke dalam tanah. Masuknya zat asing ke dalam tanah melebihi ambang batas sehingga lingkungan tanah alami berubah, tidak dapat menjalankan fungsinya dengan semestinya, disebut pencemaran tanah. Penyebab pencemaran tanah kurang lebih sama dengan penyebab pencemaran air. Misalnya air yang mengandung pencemar atau polutan merembes ke dalam tanah, atau udara yang tercemar akan menurunkan hujan yang mengandung bahan pencemar, sehingga tanah ikut tercemar juga deh. Berikut adalah komponen pencemar tanah. Nah, ternyata yang paling besar ikut andil dalam mencemari tanah adalah kertas dan limbah bahan makanan. Wah, makanya sekarang sedang marak digitalisasi untuk mengurangi penggunaan kertas ya. Pencemar tanah biasanya kita jumpai dalam bentuk sampah, baik yang berwujud padat maupun cair. Limbah padat biasanya berupa sampah anorganik, misal plastik, kertas, kaleng, kaca, logam, dan sebagainya. Sampah ini sulit diuraikan loh. Sedangkan limbah cair bisa berupa sabun, deterjen, minyak, oli, cat, tinja, dan bahan kimia lain yang dapat meresap ke tanah dan dapat membunuh organisme di dalam tanah. Pencemaran tanah berdampak buruk bagi kesehatan manusia maupun efeknya terhadap lingkungan. Masalah kesehatan yang timbul biasanya kanker, karena polutan mengandung karsinogenik seperti limbah logam atau bahan kimia radioaktif. Kerusakan organ seperti ginjal karena adanya polutan merkuri, bahkan dapat menimbulkan kematian akibat paparan bahan-bahan kimia. Bagi lingkungan, pencemaran tanah dapat menghilangkan keanekaragaman hayati karena zat pencemar mematikan sejumlah jenis hewan atau tumbuhan yang hidup pada kawasan tercemar tersebut. Kesuburan tanah berkurang karena mikroorganisme di dalamnya mati. Kemudian, kerusakan struktur tanah akibat pemakaian pupuk berlebihan. Perubahan metabolisme tanaman sehingga hasil pertanian menjadi menurun. Dan timbunan sampah bakalan menimbulkan bau tidak sedap, tak sedap pula dipandang. Jadi guys, kita harus melakukan upaya untuk menanggulangi pencemaran tanah. Biar tanah tidak kasihan menampung sampah yang sukar terurai bertahun-tahun, makanya nih, yuk galakkan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce, kamu dapat mengurangi penggunaan sampah yang sukar terurai. Atau reuse, memakai kembali benda atau bahan yang masih bisa dipakai, jangan langsung dibuang. Dan recycle, mendaur ulang menjadi barang dalam bentuk lain yang bermanfaat. Nah, yang sampah organik, walaupun lebih mudah terurai, ada baiknya dibikin pupuk aja, lebih bermanfaat. Coba aja kalian cari bagaimana sih bikin pupuk kompos di internet. Nah, kalau tanahnya sudah tercemar, dapat ditangani dengan remediasi, bioremediasi, dan atau fitoremediasi. Kalau yang remediasi, yaitu kegiatan membersihkan tanah yang tercemar baik secara in situ atau di lokasi aslinya maupun secara ex situ. Jadi tanahnya dibawa ke tempat lain yang aman, kemudian dibersihkan. Atau bioremediasi. Bioremediasi yaitu membersihkan tanah yang tercemar dengan cara menurunkan tingkat racun yang terkandung dalam tanah tersebut dengan bantuan mikroorganisme.
Terakhir, fitur remediasi, yaitu membersihkan tanah dengan cara menyingkirkan atau menyerap atau mengubah kontaminan menggunakan bantuan tanaman. Jadi yuk kita terapkan upaya penanggulangan pencemaran tanah agar tanah yang kita pijak, bumi yang kita tinggali, menjadi tempat tinggal yang bersih dan nyaman. Sekian materi kali ini, terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.